Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu mengklasifikasikan tugas perkembangan akhir masa kanak-kanak. Nah, menurut Horlock pada tahun 2003, masa kanak-kanak akhir berlangsung antara usia 6 tahun sampai usia di mana individu menjadi matang secara seksual. Matang secara seksual yang dimaksud adalah ketika individu mengalami pubertas atau akhir balik, atau ketika individu sudah mengalami masa menstruasi. Nah, menurut Hafigoors dalam Horlock tahun 1980, tugas perkembangan masa kanak-kanak akhir dan anak sekolah umur 16-12 tahun yaitu yang pertama, belajar memperoleh keterampilan fisik untuk melakukan permainan, yang dimana pada periode ini pertumbuhan otot dan tulang berlangsung secara cepat. Anak belajar menggunakan otot-ototnya untuk mempelajari berbagai keterampilan. Nah, oleh karena itu, kebutuhan untuk beraktivitas dan bermain sangatlah tinggi. Anak laki-laki aktivitasnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan anak wanita. Baik laki-laki dan wanita senang bermain dalam kelompok. Nah, di mana makin tinggi kelas anak atau usia, makin jelas ciri khas permainan mereka. Implikasinya terhadap sekolah adalah bahwa sekolah berkewajiban untuk membantu anak mencapai tugas perkembangan ini secara optimal. Kemudian yang kedua yaitu belajar membentuk sikap positif yang sehat terhadap dirinya sendiri sebagai makhluk biologis, di mana dapat merawat kebersihan dan kesehatan diri. Anak hendaknya mampu mengembangkan kebiasaan untuk hidup sehat dan melakukan berbagai kebiasaan untuk memelihara keselamatan, kesehatan, dan kebersihan diri. Kemudian yang ketiga yaitu belajar bergaul dengan teman sebayanya, yang dimana anak hendaknya telah mampu membina keakraban dengan orang lain di luar lingkungan keluarga. Kemudian yang keempat yaitu belajar memainkan peran sesuai dengan jenis kelaminnya, yang mana pada usia 9 dan 10 tahun anak mulai menyadari peranan sesuai dengan jenis kelaminnya. Dan selanjutnya anak wanita menampilkan tingkah lakunya sesuai dengan yang diharapkan masyarakat sebagai wanita. Demikian juga halnya anak pria, belajar keterampilan dasar dalam membaca, menulis, dan berhitung karena perkembangan intelektual dan biologis sudah matang untuk bersekolah. Maka anak telah mampu belajar di sekolah. Anak dapat belajar membaca, menulis, dan berhitung karena kemampuan berpikirnya yang memungkinkan memahami konsep-konsep dan simbol-simbol. Nah, kemudian yang keenam, belajar mengembangkan konsep agama, ilmu pengetahuan, adat istiadat sehari-hari. Nah, di mana pada periode ini anak hendaknya mempunyai berbagai konsep yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, di mana inti dari tugas perkembangan saat ini adalah mengenal konsep-konsep untuk memudahkannya dalam memahami tentang pekerjaan sehari-hari, kemasyarakatan, kewarganegaraan, dan masalah yang menyangkut sosial. Kemudian yang ketujuh, belajar mengembangkan kata hati, dalam hal ini pemahaman tentang benar salah, baik buruk, yang mana pada periode sekolah dasar, anak hendaknya dapat mengontrol tingkah laku sesuai dengan nilai dan moral yang berlaku, di mana kecintaan terhadap nilai dan moral hendaknya dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedelapan, belajar memperoleh kebebasan yang bersifat pribadi. Nah, tugas perkembangan pada masa ini adalah untuk membentuk pribadi yang otonom tanpa tergantung pada orang lain dalam mengambil keputusan yang menyangkut dirinya maupun peristiwa lain dalam kehidupannya. Kemudian yang kesembilan, belajar mengembangkan sikap positif kehidupan sosial, di mana anak mampu belajar untuk menyadari keanggotaannya sebagai masyarakat sekolah. Anak harus belajar mematuhi aturan-aturan sekolah dan mampu menyeimbangkan antara keinginannya untuk melakukan kebebasan dengan kepatuhan terhadap kekuasaan orang tua, guru, maupun orang dewasa lainnya. Kemudian yang ke-10, mengenal dan mengamalkan ajaran agama sehari-hari. Kemudian yang selanjutnya yaitu ciri-ciri perkembangan anak pada masa akhir kanak-kanak. Nah, menurut Horlock pada perspektif psikologi perkembangan, ciri-ciri perkembangan anak pada masa akhir kanak-kanak yaitu yang pertama, menyulitkan, di mana menurut Horlock masa ini merupakan masa anak tidak mau lagi menuruti perintah. Kemudian kedua, tidak rapi, yang dimana
Para ibu seringkali pusing melihat betapa kamar anak yang semula disiapkan dengan rapi bisa berubah begitu cepat menjadi kapal pecah dengan barang berserakan di sana-sini. Kemudian yaitu bertengkar. Nah, bila terdapat lebih dari satu anak di dalam keluarga dan salah satunya adalah ada dalam masa kanak-kanak akhir ini, maka pertengkaran di antara mereka akan makin sering terjadi, terutama pertengkaran verbal. Kemudian yang keempat, kritis, di mana bagi para guru di sekolah, usia kanak-kanak akhir ini adalah masa kritis di mana anak akan mengolah dan mempertanyakan pengajaran yang didapat di sekolah. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengklasifikasikan tugas perkembangan pada masa remaja. Nah, masa remaja ialah masa perubahan atau peralihan dari anak-anak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologis, psikologis, dan perubahan sosial, di mana tugas perkembangan masa remaja difokuskan pada upaya meningkatkan sikap dan perilaku kekanak-kanakan, serta berusaha untuk mencapai kemampuan bersikap dan berperilaku secara dewasa. Nah, adapun tugas-tugas perkembangan remaja menurut Harlock dalam Muhammad Ali pada tahun 2008 adalah yang pertama, mampu menerima keadaan fisiknya, kemudian yang kedua, mampu menerima dan memahami peran seks usia dewasa. Yang ketiga, mampu membina hubungan baik dengan anggota kelompok yang berlainan jenis. Keempat, mencapai kemandirian emosional. Yang kelima, mencapai kemandirian ekonomi. Keenam, mengembangkan konsep dan keterampilan intelektual yang sangat diperlukan untuk melakukan peran sebagai anggota masyarakat. Yang ketujuh, memahami dan menginternalisasikan nilai-nilai orang dewasa dan orang tua. Yang kedelapan, mengembangkan perilaku tanggung jawab sosial yang diperlukan untuk memasuki dunia dewasa. Kesembilan, mempersiapkan diri untuk memasuki perkawinan. Kesepuluh, memahami dan mempersiapkan berbagai tanggung jawab kehidupan keluarga. Yang dimana ciri-ciri pada masa remaja yang pertama yaitu suka membantah, menentang, menolak, dan berontak. Yang kedua, suka berangan-angan atau berimajinasi. Yang ketiga, cenderung pendapatnya merasa benar. Keempat, rasa ingin tahunya besar. Yang kelima, banyak kemauannya. Keenam, suka diperhatikan dan diakui perannya. Yang ketujuh, masa mencari jati diri. Kedelapan, selalu ingin dituruti keinginannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengklasifikasikan tugas-tugas perkembangan pada masa dewasa dini. Nah, dewasa muda atau dini adalah masa peralihan dari masa remaja. Masa remaja yang ditandai dengan pencarian identitas diri. Pada masa dewasa awal, identitas diri ini didapat sedikit demi sedikit sesuai dengan umur kronologis dan mental. Nah, berbagai masalah juga muncul dengan bertambahnya umur pada masa dewasa awal, yang mana dewasa awal adalah masa peralihan dari ketergantungan ke masa mandiri, baik dari segi ekonomi, kebebasan menentukan diri sendiri, dan pandangan tentang masa depan sudah lebih realistis. Nah, Erikson dalam Monks, Conner, dan Haditono pada tahun 2001 mengatakan bahwa seseorang yang digolongkan dalam usia dewasa awal berada dalam tahap hubungan hangat, dekat, dan komunikatif dengan atau tidak melibatkan kontak seksual. Bila gagal dalam bentuk keintiman, maka ia akan mengalami apa yang disebut isolasi. Maksudnya mereka tersisihkan dari orang lain, kesepian, menyalahkan diri karena berbeda dengan orang lain. Nah, secara umum mereka yang tergolong dewasa muda atau young ialah mereka yang berusia 20-40 tahun. Sedangkan menurut seorang ahli psikologi perkembangan, Santrok pada tahun 1999, orang dewasa muda termasuk masa transisi, baik transisi secara fisik, physical transition, maupun transisi secara intelektual, cognitive transition, serta transisi peran sosial atau social role transition, di mana dewasa muda merupakan masa permulaan di mana seseorang mulai menjalin hubungan secara intim dengan lawan jenisnya. Nah, Harlock pada tahun 1993 dalam hal ini telah mengemukakan beberapa karakteristik dewasa awal, dan pada salah satu intinya dikatakan bahwa dewasa awal merupakan suatu masa penyesuaian diri dengan cara hidup baru dan memanfaatkan kebebasan yang diperolehnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tugas-tugas perkembangan dewasa dini, di mana optimalisasi perkembangan dewasa awal mengacu pada tugas-tugas perkembangan dewasa awal. Nah, menurut
R.J. Havigurt pada tahun 1953 telah mengemukakan tugas-tugas perkembangan dalam masa dewasa awal sebagai berikut. Yang pertama, memilih teman bergaul, yang artinya sebagai calon suami atau istri. Nah, setelah melewati masa remaja, golongan dewasa muda semakin memiliki kematangan fisiologis atau seksual, sehingga mereka siap melakukan tugas reproduksi, yaitu mampu melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya. Mulai hidup dalam keluarga atau hidup berkeluarga, di mana masa dewasa yang memiliki rentang waktu sekitar 20 tahun, 20-40, dianggap sebagai rentang yang cukup panjang. Terlepas dari panjang atau pendek rentang waktu tersebut, golongan dewasa muda yang berusia di atas 25 tahun umumnya telah menyelesaikan pendidikannya minimal setingkat SLTA, SMU, Sekolah Menengah Umum, Akademi atau Universitas. Selain itu, sebagian besar dari mereka yang telah menyelesaikan pendidikan umumnya telah memasuki dunia pekerjaan guna meraih karir tertinggi. Nah, dari sini mereka mempersiapkan dan membuktikan diri bahwa mereka sudah mandiri secara ekonomis, artinya sudah tidak bergantung lagi pada orang tua, di mana sikap yang mandiri ini merupakan langkah positif bagi mereka karena sekaligus dijadikan sebagai persiapan untuk memasuki kehidupan rumah tangga yang baru. Kemudian belajar mengasuh anak-anak, kemudian mengelola rumah tangga. Setelah menjadi pernikahan, dia akan berusaha mengelola rumah tangga, di mana dia akan berusaha membentuk, membina, dan mengembangkan kehidupan rumah tangga dengan sebaik-baiknya agar dapat mencapai kebahagiaan hidup. Kemudian selanjutnya mulai bekerja dalam suatu jabatan. Nah, usai menyelesaikan pendidikan formal setingkat SMU, akademi, atau universitas, umumnya dewasa muda memasuki dunia kerja. Guna menerapkan ilmu dan keahliannya, mereka berupaya menekuni karir sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki, serta memberi jaminan masa depan keuangan yang baik bila mereka merasa cocok dengan kriteria tersebut. Mereka akan merasa puas dengan pekerjaan dan tempat kerja. Kemudian selanjutnya mulai bertanggung jawab sebagai warga negara secara layak, yang mana warga negara yang baik adalah dambaan bagi setiap orang yang ingin hidup tenang, damai, dan bahagia di tengah-tengah masyarakat. Warga negara yang baik adalah warga negara yang taat dan patuh pada tata aturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, memperoleh kelompok sosial yang seirama dengan nilai-nilai pemahamannya. Nah, di mana pada masa dewasa awal ditandai juga dengan membentuk kelompok-kelompok yang sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya, di mana salah satu contohnya adalah membentuk ikatan sesuai dengan profesi dan keahlian. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu masalah perkembangan pada dewasa dini. Nah, dengan bertambahnya usia, semakin bertambah pula masalah-masalah yang menghampiri. Nah, dewasa awal adalah masa transisi dari remaja yang huru-hara ke masa yang menuntut tanggung jawab, di mana tidak bisa dipungkiri bahwa banyak orang dewasa awal mengalami masalah-masalah dalam perkembangannya. Nah, masalah-masalah itu antara lain yang pertama, penentuan identitas diri, ideal, versus kekaburan identitas, di mana dewasa muda merupakan kelanjutan dari masa remaja, yang artinya penemuan identitas diri adalah hal yang harus pada masa ini. Jika masa ini bermasalah, kemungkinan individu akan mengalami kekaburan identitas. Kemudian yang kedua, kemandirian versus tidak mandiri. Yang ketiga, sukses meniti jenjang pendidikan dan karir, melawan gagal menempuh jenjang pendidikan dan karir. Kemudian yang keempat, menikah versus tidak menikah atau lambat menikah. Kemudian selanjutnya, hubungan sosial yang sehat melawan menarik diri. Nah, baiklah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.